Langsung ngecek Yang ya. sudah siap sebelum acara ini dimulai? Nah, monggo. Oke. Langsung mawon Pak ya Pak. Gatran, RPP berapa Pak Gatran? RP 1 Bapak. Oke, RPP 1 ya. Apa temanya? Temanya apa? Temanya Bapak? Temanya? Tema. Selamatkan makhluk hidup. Ya. Selamatkan makhluk hidup. Oke, selamatkan makhluk hidup. Nggih. Mau dimulai jam berapa? 1 menit lagi, 2 menit lagi? Now, sekarang Bapak. Baik. Pak Gatran bisa memulai di menit 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Ya. Sehat. Oke ya. Ada yang tidak masuk nggak ya ini ya hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Kemarin sepertinya ada satu yang sakit ya. Berarti alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Sebelumnya Bapak mau mengecek dulu ya jaringan kejelasan suara Bapak. Coba Lutfi dengar nggak? Benar Pak, tapi agak kecil suaranya. Agak kecil ya, sebentar. Suaranya kecil, Bapak. Ya. Ya, Lutfi dengar nggak? Sudah agak kencang Pak. Ya, oke. Berarti semua dengar ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Video Bapak kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Yuk, Adi, dipimpin Adi. Yuk berdoa bersama-sama. Ya, doa sebelum pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adi telah memimpin teman-temannya membaca basmalah bersama-sama pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, termasuk itu ya putusnya jaringan ya. Oke. Ya anak-anak, untuk menambah semangat dan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka ya. Yuk hitungan ketiga ya, 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi bersama ya. Semoga rasa nasionalisme kita selalu tertanam dimanapun ya. Oke, nah anak-anak, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah nanti ya anak-anak mendengarkan ceramah dari Pak Gatran, anak-anak mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Ya, kemudian yang kedua, anak-anak setelah mendengar ceramah dari Pak Gatran, anak-anak mampu mengidentifikasi karakteristik geografis, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN ya. Ya, anak-anak, karena kita ini masih di dalam masa pandemi, jadi kita harus belajar dari rumah ya. Tapi kita belajar dari rumah itu bukan suatu halangan untuk kita untuk belajar semangat ya. Jadi dimanapun kita belajar, kita tetap semangat, oke? Ya, sebelumnya kita membahas tentang apa anak-anak? Masih ingat nggak? Materi yang lalu apa? Masih ingat nggak? Perkembangbiakan Ya, tumbuhan. perkembangbiakan bunga secara generatif ya. Ya, perkembangbiakan bunga secara generatif itu melalui apa ya? Ada yang masih ingat? Pakai putik sama benang sari Pak. Benang sari yang dinamakan apa namanya? Penyerbukan, Pak. Penyerbukan atau pembuahan ya, betul sekali ya. Hari ini ya tadi sudah dibacakan tujuan pembelajaran kita. Berarti kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif dan kehidupan
sosial ekonomi di wilayah ASEAN. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, adakah yang tadi pagi melihat hewan di sekitar rumah? Siapa? Ayo. Saya, Pak. Ya, hewan apa? Bebek, Pak. Bebek. Ya, berkembang biak dengan cara apa, Mbak? Bertelur, Pak. Iya, bertelur. Kemudian, yuk sebelum kita membahas tentang ASEAN, ada enggak yang tahu negara-negara mana aja yang masuk ASEAN? Yuk sebutkan 2 aja boleh lah. Ya, coba. Mana? Indonesia. Ya, Malaysia. Malaysia. Singapura. Ya. Brunei. Ya. Oke, ya kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi Pak Gadran mau nge-share dulu ya materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Ya. Oke, ya. Ya, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki banyak sekali hewan yang hidup di masing-masing negara ya. Ada yang dijadikan makanan, ada yang dijadikan simbol, kemudian dijadikan binatang peliharaan. Ada yang punya binatang peliharaan? Punya Pak Guru. Apa binatangnya coba? Kucing, Pak. Kucing. Ya, suka sekali sama kucing ya, Mbak ya? Iya. Iya. Lucu Pak. Oh, lucu. Oke. Nah, di negara tetangga kita, di negara Kamboja, Thailand, itu ada hewan yang namanya gajah putih ya, anak-anak ya. Nah, hewan gajah putih ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut ya. Nah, untuk memelihara atau melestarikan gajah putih ini sangat sulit juga ya anak-anak ya. Yang pertama itu makanan khusus gajah itu sangat mahal ya. Ya sangat mahal. Jadi untuk memelihara ini butuh biaya yang sedikit banyak ya. Ya banyak lah. Oke. Kemudian di negara kita terdapat luas daratan yang lebih banyak ya, atau yang lebih luas ya daripada luas di lautan di Indonesia ini lebih luas ya daripada daratan ya. Jadi banyak sekali hewan-hewan yang hidup di lautan kita ya, terutama ikan tuna ya. Ikan tuna itu sangat dicari ya, sangat dicari karena banyaknya kandungan gizi di dalam ikan tersebut, jadi banyak dicari. Contohnya negara mana aja anak-anak yang mencari ikan tuna? Ya, Jepang. Kemudian mana lagi? Amerika Serikat atau USA. Kemudian mana lagi? Eropa. Ya, Eropa ya. Selanjutnya di negara tetangga kita yang berbatasan dengan negara kita ya, di sebelah utara itu ada hewan burung yang namanya burung takurdahan ya. Hewan ini dilindungi juga di negara Malaysia karena terancam punah ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari hewan-hewan yang hidup di negara Asia Tenggara tadi, coba sebutkan salah satu hewan yang hidup di negara Asia Tenggara yang lain. Yuk, coba siapa yang mau menjawab? Yuk. Harimau, Pak. Oh iya, harimau. Ya, harimau itu termasuk hewan langka enggak, Mbak? Langka, Pak. Sudah Ya. hampir punah sekarang. Berarti kita harus melestarikannya ya, Mbak ya? Ya. Iya, Pak. Tahu enggak bagaimana salah satu cara melestarikannya? Dipelihara di kebun binatang, Pak. Ya, dipelihara Cara di berkembangbiakan. kebun binatang untuk berkembang Bangun biak. Marga Satwa, Swaka Marga Satwa, Pak. Ya, di Swaka Marga Satwa juga bisa. Selanjutnya, cara perkembangbiakan hewan yang pertama adalah ovipar ya.
Perkembangbiakan hewan secara ovipar ini dilakukan dengan cara bagaimana, anak-anak? Bertelur. Oh, iya, jadi kalau nanti kita mendengar kata ovipar berarti hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur. Contohnya apa? Telur. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayam. Ayam. Ya. Kemudian tadi ada yang menyebutkan bebek tadi ya, itu Iya, Pak. termasuk hewan yang Mati. ya. Selanjutnya adalah hewan vivipar. Hewan vivipar ini berkembang biak dengan cara bagaimana? Melahirkan. Melahirkan, ya. Contoh hewannya adalah apa coba anak? Sapi. Kucing. Kucing. Kemudian apa lagi? Kuda, Pak. Ya, oke. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar ya. Hewan ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bagaimana? Ayo. Bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan. Ya. Contohnya hewan apa? Ayo, yang bertelur dan melahirkan. Ular, Pak. Ular. Iya. Oke. Buaya. Ya. Oke, sebelumnya mari kita lihat video sebentar ya. Ini video apa nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Ya. Oke, kita sudah melihat videonya ya. Jadi salah satu cara makhluk hidup untuk bertambah banyak itu dengan cara bagaimana anak-anak? Halo? Yang biar Pak Guru. Ya, bagaimana salah satu cara makhluk hidup untuk bertambah banyak? Kembang biak. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak tadi malam Pak Gatran sudah menge-share materi dan LKPD di grup WhatsApp ya. Jadi anak-anak nanti bisa apabila ada anak yang kurang paham nanti bisa diulangi lagi materinya ya. Dan ini adalah LKPD-nya. Jadi anak-anak nanti yang pertama membuat kelompok terlebih dahulu, kemudian berdiskusi. Nah, kelompoknya ini sudah Bapak buatkan ya, buatkan grup di WhatsApp. Jadi nanti anak-anak bisa berdiskusi di dalam grup WhatsApp tersebut. Oke, ya. Dan ini soalnya nanti bisa dikerjakan ya. Kemudian setelah itu bisa dikumpulkan kepada Pak Gatran melalui WhatsApp juga. Ya. Nah, selanjutnya kondisi geografis di negara Asia Tenggara membantu penduduknya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya tadi ada ikan tuna yang bisa dikonsumsi ya. Kemudian ada lagi hewan-hewan ternak ya yang dijual atau bahkan sampai diekspor ya. Nah, kawasan Asia Tenggara ini atau negara-negara Asia ini terletak di pada wilayah yang strategis ya. Jadi wilayah yang dilalui para kapal ya, khususnya kapal pedagang itu dari antara kawasan Eropa dan Asia Timur ya. Kemudian negara yang pertama adalah negara mana anak-anak? Coba dibaca itu. Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu ibu kotanya di mana anak-anak? Bandar Seri Begawan. Begawan ya. Sumber utama dari
sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Brunei Darussalam ini adalah gas alam dan minyak ya. Kemudian negara yang kedua mana itu? Filipina. Nah, ada yang tahu ibu kotanya Filipina? Manila. Manila. Ya, betul, ya. Di Filipina ini para penduduknya itu melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian ya. Ya, untuk hasil produksinya yang bisa diekspor adalah nanas, padi, kelapa dan apa? Kelapa. Gula. Ya. Bunga. Di negara Indonesia ya, di negara kita ini sangat kaya akan sumber daya alam ya. Di Indonesia ini banyak mengekspor minyak dan gas bumi, kemudian tekstil dan apa? Produk-produk dari Kayu. kayu. Contohnya apa coba produk-produk dari kayu? Ukiran. Ukiran. Oke. Ukiran ada di mana? Di mana ukiran itu? Para, Pak. Saya. Oke. Kemudian keindahan alam Indonesia pun juga menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara ya. Waktunya Pak Gatran. Ya, Pak. Kemudian ada negara Kamboja yang dialiri Sungai Mekong kebanyakan melakukan kegiatan pertanian ya. Nah, anak-anak setelah kita mempelajari banyak negara ASEAN tadi, nah kita nanti mengerjakan LKPD yang sudah di-share Pak Gatran semalam di WhatsApp ya. Jadi anak-anak nanti secara bersama berdiskusi untuk membuat diagram Venn ya. Perintahnya udah jelas ya anak-anak ya? Iya, Bapak. Ya, simpulan dari mari kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama tadi apa? Kita apa? Kembang biakan. Kembang biakan. Negara ASEAN. Ya, untuk materi yang berikutnya, anak-anak silahkan membaca dulu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya. Ya, Pak. Ya, ya. Demikian dari Pak Gatran untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gatran yang telah menyelesaikan praktik PR RPP-nya. Bapak, maaf suaranya bisa sedikit lebih keras. Saya kurang baik. Iya, Baik, Bapak. oke. Yang pertama, Pak Gatran, menurut klaim Pak Gatran, Iya, Bapak. pembelajaran yang Pak Gatran lakukan itu menarik apa tidak? Ya, insya Allah menarik Bapak, karena tadi anak-anak juga ketika saya menerangkan antusiasnya cukup aktif. Kemudian saya juga menampilkan beberapa video yang menarik sehingga anak-anak bisa lebih paham tentang materi yang saya sajikan, seperti itu Bapak. Oke, terkait kegiatan Pak Gatran menampilkan video, kemudian tadi mengawalinya dengan menyanyikan lagu nasional, begitu. Di mana Pak Gatran menunjukkan bahwa Gatran itu memotivasi anak? Ada enggak? Ya, tadi saya memotivasi anak, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak saya motivasi untuk tetap bersemangat belajar Bapak, walaupun tidak secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu Guru, begitu Bapak. Dan anak-anak juga saya beri semangat untuk tetap belajar dimanapun ia berada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, seperti itu Bapak. Oke, berikutnya Pak Gatran, Ya Bapak. pendekatan pembelajaran yang Pak Gatran terapkan itu pakai apa? Saintifik sama tipek Bapak. Terrealisasi dalam praktik tadi? Ya, alhamdulillah realisasi Bapak. Coba tunjukkan. Oke, ya untuk saintifiknya anak-anak tadi ketika saya
menerangkan dan saya memberi pertanyaan, anak-anak itu bisa berani ya Bapak ya, mengidentifikasi secara sistematik mulai dari langkah-langkah saintifik. Oke. Apa tuh langkah-langkahnya itu? Bapak, ya? Bagaimana? Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah pendekatan Oh, saintifik. iya. Yang pertama mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi dan mengkomunikasikan, Bapak. Nah, coba tunjukkan di langkah pembelajaran yang Ya, ketika mengamati, tadi saya menanya kepada anak di lingkungan sekitar, apakah mereka tadi melihat hewan-hewan di sekitar, seperti itu, Bapak. Kemudian, Pak? Terus? Ya, kemudian untuk menanya, ya tadi anak-anak ketika saya tanya apakah ada pertanyaan, itu tidak ada yang menanya, Bapak. Tapi kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi itu, ya saya tadi memfasilitasi anak-anak sumber-sumber belajar ya Bapak ya, terutama di PPT tadi, di PowerPoint. Kemudian untuk yang menalar atau mengasosiasikan, anak-anak tadi ketika saya tanya bisa mengidentifikasikan mana yang hewan termasuk bertelur, beranak, dan atau ovovivipar seperti itu Bapak. Kemudian ketika di langkah mengkomunikasikan itu, ketika saya tadi meminta anak untuk memberikan simpulan, mereka dapat menyimpulkan seperti itu Bapak. Kalau untuk yang TIPEK, saya memakai peralatan yang berbasis IT seperti itu Bapak. Baik. Selanjutnya Pak Gatran. Iya Bapak. Bagaimana Pak Gatran bisa memberi penjelasan ke saya bahwa pembelajaran Pak Gatran itu mendorong anak-anak berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir reflektif, serta mampu menggarisbawahi apa yang mestinya Pak Gatran harapkan. Iya, ya jelas. Di situ saya tadi menanya Bapak, contoh lain dari perkembangbiakan secara ovipar dan ovovivipar di negara Asia Tenggara itu apa aja. Nah, ternyata tadi ada anak yang dapat mengidentifikasi bahwa cara perkembangbiakan hewan selain yang saya paparkan tadi beserta cara perkembangbiakannya seperti itu Bapak. Hewan apa dan cara perkembangbiakannya seperti apa, seperti tadi sudah dipaparkan oleh siswa seperti itu Bapak. Yang terakhir Pak Gatran. Ya Bapak. Orientasi pembelajaran yang Pak Gatran lakukan itu arahnya membimbing anak untuk berpikir tingkat tinggi tidak? Ya pasti Bapak, pasti. Karena anak-anak mampu mengidentifikasi itu tadi Bapak, dapat mengidentifikasi nama hewan dan cara perkembangbiakannya. Jadi ketika kalau bisa mengidentifikasi itu berarti C4 Bapak. C4? Ya. Tunjukkan di mana itu? Di RPP-nya? Di RPP-nya. Ya sebentar, saya buka RPP dulu Bapak. Ya. Dalam sholat asar. Sudah terlihat Bapak? Nah, di sini ini Bapak. Saya indikator saya mengidentifikasi perkembangbiakan hewan dan anak-anak tadi bisa memaparkan bagaimana nama hewan itu dan bagaimana cara perkembangbiakannya seperti itu Bapak. Oke. Baik Pak Gatran, saya kira penilaian cuplikan praktik pembelajaran cukup. Untuk selanjutnya Prof Win akan melanjutkan uji lisannya kepada Pak Gatran. Untuk itu kepada Prof Win di sela-sela aktif di sistem persiapan UKIN, dipersilahkan Prof Win.
Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof Win. Monggo, Prof Win. Kita break dulu sampai kumandang salat asar berakhir. Iya, Kak. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Mungkin Prof Win belum bergabung bersama kita. Nanti bagian Prof Win nyimak bacaan Pak. Monggo Prof Win. Dipersilahkan. Baru mau saya lanjutkan ke 5 item. Nah, monggo Saya Prof. dulu. Ya. Saya ini. Silakan. Oke. Baca Qur'annya dulu. Ya, Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya udah. Allahul alim. Terima kasih ya. Gini, coba ketika Anda menjadi guru ini, pengembangan profesional Anda itu apa yang Anda pernah lakukan? Ya, saya mengikuti diklat, kemudian seminar lokakarya, kemudian saya juga jadi pengurus KKG, kemudian saya ikut
beberapa pelatihan profesional seperti itu, Prof. Oke ya. Tapi ya ada bukti-bukti sertifikatnya ya. Insya Allah ada, Prof. Oke ya. Kalau pernah nulis di jurnal gitu? Ketika dulu saya skripsi, Prof. Tapi itu ya tahun 2014, Prof. Di jurnal Universitas 11 Maret. Kalau 3 tahun belakangan ini belum pernah nulis-nulis lagi? Belum, Prof. LKPD atau modul-modul gitu? Ya, tapi buat sekolah saja, Prof. Bukan untuk dipublikasikan. Kalau buat media-media YouTube? Kalau di media di YouTube, kemarin saya bekerja sama dengan PGRI Jawa Tengah dan Kota Salatiga. Saya membuat BDR, Prof. Oke ya. Secara live streaming yang viewernya alhamdulillah sudah 2000 pasang mata lebih, Prof. Oke ya. Ya. Terima kasih. Jadi itu semoga jadi poin tambahan ya. Ya, monggo Pak Joko dilanjutkan. Oke. Itu instrumen. Ya, itu. Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya. Memang kalau profesor itu bertanya sedikit, tahu banyak gitu. Sehingga kalau tidak profesor bertanya banyak, ya untuk tahu banyak begitu. Jadi itu pendekatan yang dilakukan oleh Prof. Meskipun tidak ikut refreshment, besok bertanyanya itu ya sedikit-sedikit, tapi tahu banyak. Memang kelasnya resumer itu begitu. Bapak Ibu, selamat. Pak Gatra sudah selesai. Boleh tarik nafas panjang dan lega begitu. Alhamdulillah, Pak. Karena kelihatan kalau leganya itu dengan menarik nafas panjang begitu. Iya, Bapak. Iya. Tinggal aku nih. Apalagi waktu baca Al-Quran, Bapak. Saya belum begitu fasih membaca Al-Quran, Bapak. Iya, makanya dipilih surat terpendek begitu ya. Iya, betul, Bapak. Oke, ayat kedua tadi ya, coba pastikan kembali kebenaran dari lafalnya begitu. Oke. Oke, di penghujung penampilan akan hadir